Oke guys, ternyata jemperan ini kelihatannya tidak pas ya. Ya mungkin karena jalurnya kecil-kecil. Jadi saat saya kemarin coba konekkan ke UV itu tidak terbaca, hasilnya rapot merah ya. Nah kali ini saya akan coba perbaiki jalurnya. Dan untuk jalur VCC saya akan jumper juga. Nah ini hasilnya ya, setelah saya jumper CMD, CLK, data 0, VCC key, ground semua saya hubungkan. Dan kita langsung cek ya apakah sudah bagus jalurnya. Cara ngeceknya ya ukur nilai tegangan, nilai hambatan resistansi muncul tidak. Nah ini kan muncul ya, satunya lagi muncul, sampai semua itu muncul nilai resistansinya. Setelah muncul berarti jalur oke dan siap lakukan eksekusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Sudah buka puasa belum guys? Nah ini saya habis berbuka, saya lanjut kembali guys untuk pembahasan di Vivo Y53. Nah ini pembahasan sebelumnya itu saya gagal ya untuk mendirect eMMC nya. Kasus awal ini boot loop ya, lalu reset terus, setelah di flash hingga 3 kali itu tidak tembus guys. Lalu kemarin saya coba untuk direct tetapi tidak terhubung dengan baik ya, entah itu jalurnya. Nah ini sudah saya jumper semua ya, VCC key sudah saya jumper juga, ground, jadi semua saya jumper sesuai di titik ISP. Dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa tersambung ya. Oke, saya sambungkan kabel datanya atau kabel casnya sebagai tegangan ya. Saya checklist direct eMMC lalu identify eMMC. Wow, alhamdulillah guys, sudah terbaca dengan baik ya. Dan itu bisa dilihat firmware-nya. Wow. Ternyata urgent 90%. Nah inilah penyebabnya kenapa HP ini tuh di flash hingga berulang kali pun tetap tidak tembus, karena eMMC itu tidak sehat guys. Kondisinya urgent 90%. Untuk eMMC yang seperti ini solusinya ya harus diganti, solusi yang paling baik ya. Namun ini pemilik tidak menginginkan ganti, hanya direpartisi ulang eMMC nya. Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana cara repartisi ya. Sebelumnya kita akan backup dulu untuk file dump-nya. Saya pilih yang 256 lalu saya klik read ya, supaya kita bisa backup. Nah selain file dump, kita backup juga untuk file security-nya. Nah ini proses backup file dump ya untuk Vivo Y53. Untuk proses backupannya ini ya tergantung speed dari PC masing-masing ya. Nah karena PC saya ini PC ya jadul ya, jadi seperti ini ya speednya. Oke, kita tunggu untuk pembackupan ya. Jadi fungsi untuk backup ini supaya kita bisa masukkan extend kembali ya, EXC nya setelah kita repartisi. Lalu untuk user path-nya, file security-nya itu tujuannya untuk keamanan di email ya. Nah kadang ada yang bertanya ya, Bang, kalau untuk proses direct eMMC itu apakah bisa bertahan lama atau daya tahannya lama? Ya itu tergantung ya. Dulu saya Oppo F7 itu hingga sekarang ya masih
digunakan pemilik ya. Jadi artinya sebetulnya kalaupun kita hati-hati dalam penggunaan data ya mestinya awet ya. Faktor eMMC menjadikan lemah itu biasanya ya banyak faktor ya, artinya penggunaan dari mobile kita ataupun jarangnya kita itu membersihkan cas, lalu data-data sampah ya, karena itu mempengaruhi kinerja di memori. Oke, ini untuk backupan file DAM udah selesai. Lalu kita identify eMMC lagi, dan itu masih tertera ya, urgent 90%. Lalu kita backup untuk user path-nya ya, ini file security. Tujuannya supaya kita ada backupan untuk file mengenai modem ya, modem ST1, ST2 itu untuk kebutuhan IMEI. Jika tidak kita flash, itu bisa berakibat IMEI tidak valid ya. Jadi IMEI itu kalau sudah tidak valid artinya ya sinyal tidak ada, tidak baca kartu SIM. Nah, ini sangat penting ya dilakukan untuk proses pembackupan. Oke, ini biasanya nggak lama ya untuk backup file user path-nya ini. Oke, ini proses selesai dan ini hasilnya ya. Ya, di dalam satu folder. Ya, pembackupan sudah kita laksanakan. Kita identify eMMC kembali. Dan tentunya masih urgent ya, karena belum kita erase ya. Oke, sekarang kita lakukan penghapusan ya. Kita klik erase. Lalu klik yes. Nah, ini proses penghapusan ya. Nah, ini sudah penghapusan. Lalu eMMC kita hapus ya, factory erase. Lalu kita identify dulu. Lalu setelah itu eMMC factory erase ya, kita klik yes. Nah, sudah selesai. Tahapan selanjutnya kita akan mempartisi ulang. Nah, ini kita checklist bagian user data, GP1, GP2, 3, 4. Lalu kita write ya. Yes. Nah, ini proses partisinya ya, sudah selesai. Nah, ini done ya, semua berjalan dengan baik. Lalu identify eMMC. Nah, kenapa itu masih muncul urgent padahal sudah dipartisi? Itu karena kita mesti rehat dulu ya, rehat sejenak ya. Ya, cabut dulu adaptor ISP, tunggu 2 menit, lalu colok lagi, ataupun langsung ya, cabut adaptor dari komputer, lalu cabut kabel untuk bagian UV-nya, lalu pasang kembali, dan hasilnya alhamdulillah tidak muncul lagi ya. Urgent 90%, ini artinya eMMC kosong. Lalu kita lihat, kita isi file untuk Qualcomm ya, supaya ganti ke 0x38 ya untuk config-nya, karena ini menggunakan chipset Qualcomm. Oke, lalu setelah itu ya, ini proses repartisi sudah selesai ya. Kita akan cek dulu report head atau laporan kesehatan untuk eMMC apakah normal. Wow, alhamdulillah normal ya, berarti eMMC siap untuk di flash. Ya, setelah kita repartisi dan kita sudah isikan config, kita pasang kembali ya, kita rakit, kita copot untuk kabel jempranya. Dan tahapan selanjutnya kita tinggal lakukan flashing ya. Jadi memang begitu guys, kalau eMMC korup biasanya memang keterangannya urgent 90%. Untuk urgent 90% itu tidak bisa dilakukan flash.
Oke, ini sudah saya coba masuk ke Qualcomm 9008. Jadi kita mesti shotgun di test point, lalu colokkan kabel datanya. Lalu kita buka untuk Android Tools, karena kita akan lakukan proses flashing ya. Setelah tadi MMC sudah kita hapus, kita partisi, kita isikan config, lalu kita flash. Untuk prosesnya, flashing ini bisa menggunakan UV, Android Toolbox, ataupun yang lain. Bisa Miracle, bisa Qfeel, ya, macam-macam lah. Oke, kita pilih Qualcomm lalu Y53. Nah, ini sudah tertera, kita identify. Dan itu kosong ya, masih kosong, belum ada firmware ya. Lalu kita akan lakukan flash. Nah, ini untuk firmware ini banyak di Google, firmware 27 itu ada. Tinggal cari saja sesuai keinginan ya, Vivo Y53. Lalu kita klik flash. Dan kita tinggal tunggu proses flash berjalan ya. Ya, untuk proses repartisi ini memang akhir-akhir ini banyak kasus yang seperti ini ya. Kebanyakan Vivo, Oppo itu kalau kasus boot loop di flash masih tetap ya, ujung-ujungnya urgent 90%. Dan solusi yang sederhana ya, direct ya, tanpa mengeluarkan biaya untuk ganti MMC ya. Tentunya MMC kan mahal ya. Kita lakukan direct ini kadang juga untung-untungan, kadang ada yang kuat atau tahan lama, kadang ada yang ya kalau sudah misalnya sudah korupnya tuh lumayan berat ya, paling sebulan digunakan kembali lagi ya. Ya, intinya setelah dilakukan direct seperti ini, itu lifetime-nya hanya sekali seumur hidup di MMC. Kalau sudah di direct tentunya nggak bisa di direct lagi, biasanya tidak mempan ya. Walaupun laporannya mungkin sukses, tapi kadang itu hitungan hari sudah kambuh kembali. Oke guys, ini proses kita tunggu, dan ini penampakan dari proses flashingnya ya. Jadi kalau flashing itu tinggal colok kabel USB, dan ini saya colok ke PC. Prosesnya melalui test point ya. Jadi shotgun test point, lalu colok kabel datanya. Ya, ini mendekati selesai ya untuk di proses flashing. Nah, ini sudah flashing komplit dan ini full flash ya. Lalu kita identify device, apakah sudah terisi untuk ROM-nya. Ini alhamdulillah sudah terisi ya itu. Jadi MMC sudah terisi firmware ya. Nah, inilah proses pengisian firmware seperti ini ya. Awalnya tadi kan MMC-nya kosong. Lalu tahapan selanjutnya ya, kita mesti tambahkan kembali file security-nya ya, supaya IMEI aman. Yang sudah kita backup kita masukkan kembali, lalu kita lakukan proses flashing ya. Cari di mana folder yang tempat kita simpan tadi ya untuk file backupan. Biasanya yang berwarna di merah muda ya, atau pink, itu file security-nya. Kalau sudah semua terchecklist, lalu klik flash, dan biasanya hanya sebentar ya. Oke, ini sudah selesai guys. Sudah proses flashing sudah, lalu kita rakit kembali ya HP-nya. Kalau untuk ke tahapan direct, kita mesti bongkar
ke mesin ya. Namun biasanya kalau untuk proses flashing kita bisa menggunakan tombol atas bawah colok kabel data itu untuk masuk di Qualcomm 9008. Namun karena HP ini tuh brick ya atau MMC korup ya harus lakukan direct. Oke, ini saya coba cas karena awalnya tadi baterainya kelihatan kurang terisi ya. Nah, muncul logo Vivo. Apakah ini langsung mati? Oh, ada logo baterai pengisian ya, tanda petir. Berarti indikasinya ini sudah normal guys. Kita tinggal tunggu. Nah, ini saya tinggalkan, sudah terisi sedikit. Kita akan coba nyalakan ya. Jadi penyakit Vivo ini rata-rata kok begini ya. Nah, untuk yang kepo berapa sih jasanya untuk repartisi MMC ini kan macam-macam ya, berbeda-beda tiap daerah. Alhamdulillah guys, muncul ke tahapan welcome ya. Kita tinggal setup seperti layaknya bayi baru lahir ya. Ya, ini produk Vivo ini untuk air-air ini banyak kasus yang seperti ini ya. Saya baru mendapatkan juga untuk kasus Vivo V9, kasusnya boot loop juga. Saya nggak tahu itu MMC korup atau tidak. Insya Allah ke depan ya saya bikinkan. Nah, ini alhamdulillah hingga ke tampilan menu dan siap untuk diberikan sama pemilik ya tentunya. Saya coba kamera untuk memastikan pemasangan kamera sudah betul atau tidak. Dan ini saya tadi sebetulnya waktu ngabuburit mau upload ya, tapi terkendala waktu dan bisanya setelah berbuka puasa ya. Tentunya sobat semua ini sudah pada kenyang ini ya, pada nyantai-nyantai, ada yang ngopi, ada yang tambah lagi hidangannya. Ayo habiskan. Oke, itu saja ya, semoga bisa menemani kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya, tetap semangat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.